Ya, selamat pagi semua. Pagi. Saya ketengahan dikit deh, ada tembok soalnya. Nah, topik kita kali ini tentang gambar diri. Ya, kita seringkali merasa diri kita buruk. Apalagi anak-anak muda ya, merasa kalau badannya kurang sesuatu, ya dia kurang cantik daripada yang lain, dia kurang ganteng daripada yang lain, dia kurang, ya keluarganya, orang tuanya kurang kaya dan sebagainya, atau dia merasa nggak sepandai yang lain. Lalu itu seringkali mengganggu kita. Ya, pernah seseorang dari Papua, dia bersaksi begini. Ya, sebelum dia kenal Tuhan, dia minder kan keadaannya. Dia merasa saya nggak seperti manusia. Dia seolah-olah seperti binatang. Ya, mukanya, dari warna kulitnya dan sebagainya. Nah, itu membuat dia minder nih, orang Papua ya, dia minder, dia merasa nggak seperti manusia lainnya. Dia kurang bagus, dia jelek dan sebagainya. Nah, tapi sebetulnya itu hanya perasaan dia. Ya, berasal dari dirinya sendiri atau berasal dari situasi lingkungan. Nah, anak ini suatu ketika ya dia kenal Tuhan, dipulihkan, dia kemudian juga dapat beasiswa untuk kuliah di Jakarta dari Papua. Dia kami layani dari Papua, dia kuliah di Jakarta. Lalu dia pulang, kemudian dia dapat beasiswa untuk untuk ambil S2 ya di luar negeri, dan dia pandai, benar-benar pandai. Ya, sama-sama dengan saya, dia sama-sama elektro ya, saya juga elektro. Tapi dia lebih pandai dari saya. Karena saya elektronya jurusan arus lumah dan teologi, tapi banyakkan teologinya. Ngerti maksudnya ya? Jadi saya lebih tertarik melayani Tuhan daripada elektronya gitu ya. Nah, kalau anak ini elektronya jago, jadi saya akui saya kurang praktek gitu ya, kurang banyak hal dalam elektronya. Nah, anak ini pandai. Dia dapat beasiswa ke Australia. Dia kuliah ambil S2 di bidang teknik juga. Nah, banyak-banyak rekan-rekan kita dari Papua yang agak kurang pandai, mereka bisa lulus karena belas kasihan. Kalau anak ini bukan belas kasihan, karena jago benar-benar gitu ya. Nah, sehingga dia dapat beasiswa dan dia kuliah di luar negeri juga nggak masalah buat dia, dapat nilai tinggi juga, emang pandai. Nah, waktu sesudah dia sarjana, dia mau nikah, saudaraku ya. Dia mau nikah, dia punya calon istri, ya satu orang, bukan orang Papua, tapi ada 2 wanita yang berdoa untuk dia. Ya, jadi dia milih gitu ya. Dia milih yang satu tamatan dokter lagi gitu ya, bukan wanita. Ya, wanitanya juga cantik. Nah, jadi kira-kira beralasan nggak dia merasa minder? Hah? Beralasan nggak? Hah? Nggak beralasan ya sebetulnya ya. Ya oke, ada alasan dia karena dia merasa wajahnya kurang cakep. Nah, tapi waktu dia nikah, ya ada wanita lain yang karena kami pembimbingnya, istri saya juga pembimbing wanita yang doakan. Itu yang doakan dua gadis bukan Papua, salah satunya dokter. Tapi dia pilih yang nggak dokter, saudaraku, dia pilih yang lain gitu ya. Cantik juga gitu ya, berduanya cantik. Nah, menurut saya sebetulnya dia nggak perlu minder, betul? Ya, dia
dia manusia yang berharga, dia pandai, ya dia punya kelebihan. Mungkin salah satu, ya dia orang Papua, hanya kulitnya saja hitam. Tapi itu nggak jadi masalah. Ya kita nggak pilih diciptakan sama Tuhan kulit kita hitam atau putih, betul? Tuhan yang tentukan. Nah, tapi saya ingin sampaikan banyak anak-anak muda yang gambar dirinya nggak benar, sehingga merasa minder, merasa kurang pede, merasa kurang berarti. Tapi kalau kita kenal Tuhan, kita kenal gambar diri, maka Tuhan bisa mencabut semua itu dan kita bisa hidup dengan sukacita. Kalau kita minder, kita nggak sukacita ya. Ada orang rame-rame, kita minggir, ya enakan hidup gitu ya. Takut dibilang jelek, takut dibilang kurang gitu kan. Takut nanti semua ketawa, diketawain gue kali ya. Ya dianggap apa, sedikit kurang-kurang gitu ya. Nah, nggak enak kalau kita minder, kalau kita nggak yakin siapa diri kita sebenarnya, itu nggak enak. Nah, tapi kalau kita pede, maka enak. Kita nggak takut berhadapan dengan siapa saja, betul? Kita nggak takut berhadapan dengan orang banyak. Amin. Ya, kita nggak takut dengan keberadaan kita, karena kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Nah, itu yang penting. Yang penting bukan siapa kita di hadapan manusia, apa pandangan orang, bahkan dari orang tua kita sendiri, tapi yang penting siapa kita bagi Tuhan. Nah, saya pernah dulu punya kakak. Nah, kakak saya ini dibandingkan dengan saya oleh ayah saya. Sebetulnya kalau dites IQ-nya pintar abang saya ini. Misalnya saya 115, dia 120, 125. Pintar abang saya. Cuman karena dia abang, jadi kalau ada kerjaan di rumah, itu dia malas kerjain, dia pilih main. Nah, akhirnya saya yang kerjain. Nah, karena juga ada tanggung jawab di saya, kasihan juga ke orang tua, jadi saya kerjain dengan tanggung jawab. Nah, akhirnya saya jadi rajin, jadi sekolahnya bagus. Karena rajin, biar pinteran dia ya, nih orang pintar, males, ya nggak berhasil juga gitu ya. Nah, akhirnya dia karena banyak mainnya, berpengaruh pelajarannya, dia nggak naik kelas satu hari. Nah, ya saya marah. Tapi nggak bagus, ayah saya sering membuli dia, bodoh kamu gitu ya. Itu adik kamu aja, jadi sekelas sama saya, ada masihnya levelnya sama di SD, karena dia nggak naik. Kamu bodoh, sering dibilang bodoh, sering dibilang segala macam. Maksud ayah saya baik, supaya kakak saya ini bagus ya, maksudnya baik. Nah, tapi hasilnya bagi abang saya ini itu melekat di hatinya, saudara. Ya, sampai dan itu berlanjut terus, bukan makin baik, ya makin kacau sekolahnya. Nah, sampai suatu ketika dia di puncaknya itu dia jadi kayak orang minder, saudara. Mindernya bagaimana? Dia di rumah itu kalau ada tamu dia nggak mau keluar. Kebanyakan nggak keluar, di kamar aja. Dia menyendiri sendiri. Nah, puji Tuhan ibu saya dengan lemah lembut dia mulai care lebih, dia kasih perhatian lebih, sehingga abang saya ini bisa pulih. Nah, tapi karena hinaan daripada ayah saya membuat dia merasa dirinya jelek, ya, sehingga dia takut ketemu orang. Nah, dia sempat mengunci diri di kamar, senangnya di kamar, ada tamu, ada teman, dia nggak mau keluar, di kamar aja. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan lawat dia. Nah, gak enak keadaan begitu. Nah, sebenarnya dia berharga. Berharga artinya apa? Saya kalau main catur sama dia nggak pernah menang. Pintar dia, saya rajin, tapi kalau main catur udah saya nyerah sama dia. Dia pandai mainnya. Jadi banyak kelebihannya sebetulnya, gitu ya. Tapi karena dia menerima perkataan orang bahwa dia bodoh, bahwa dia malas, dia merasa dirinya lama-lama itu numpuk-numpuk dan dia merasa jelek.
Nah ini saya sampaikan, sebetulnya Tuhan nggak memandang kita demikian. Amin. Adik-adik, siapa kita di hadapan Tuhan itu yang penting. Kita lihat sebentar Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kata Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kata setan kita jelek, kata setan kita kurus, kata setan kita gendut, kata setan kita hitam, kata setan kita bla bla bla, banyak semua ya. Kita miskin, kita bodoh dan sebagainya, itu kata setan. Kata Tuhan kita berharga. Amin. Kata Tuhan, saudara, adik-adik dan saya berharga semua. Ya, apapun keadaan kita, kata Tuhan kita berharga. Kita nggak pilih jadi anak siapa, betul? Memang waktu lahir ditanya sama Tuhan, kau mau jadi anak konglomerat, anak presiden, anak jenderal, anak siapa? Nggak ada kan? Kita ditetapkan Tuhan, orang tua kita lahir sebagai anak. Kita nggak ada yang milih, kalau Tuhan yang pilihin, dan itu baik. Amin. Tuhan pilihin baik. Amin. Anak siapapun kita itu luar biasa baik, nggak peduli. Nah, tapi yang membuat kita nggak ngerti. Seringkali kita terima perkataan orang, kita terima keadaan menuduh kita. Keadaan membuat pikiran kita menjadi sesuatu yang tidak berarti, tidak berharga. Tapi Tuhan nggak bilang gitu. Tuhan bilang engkau berharga. Amin, saudara. Berharga dan mulia. Ya, bukan hanya berharga, tapi mulia. Harganya mahal tapi mulia. Ada yang apa? Harganya mahal tapi nggak mulia. Yang mulia yang agung. Ada orang kaya tapi nggak mulia, ya, uangnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak tapi nggak mulia. Tapi ada orang yang agung, saudara. Ini bukan hanya berharga tapi juga mulia, kata Tuhan. Ini firman Tuhan, bukan kata saya. Amin. Bilang, saya berharga. Saya mulia. Ya, kita semua berharga, mulia di mata Tuhan. Nggak peduli. Bahkan kadang-kadang orang tua kita ya membuli kita atau merendahkan kita. Karena ini sering terjadi. Jadi Tuhan di sini bapak-bapaknya, ibunya baik semua ya. Jadi anaknya nggak dibully meskipun kurang. Tapi selalu kata-katanya positif. Ya, kata-kata positif. Ini juga kita ke orang, bukan kita mengatakan dalam bulian, tapi sebaliknya mengencourage ke arah positif yang dia punya. Karena setiap orang punya kelebihan. Amin. Setiap orang punya sesuatu yang gak dipunyai orang lain. Itu ciptaan Tuhan, punya keunikan. Saya beda dengan orang lain, orang lain beda dengan saya. Saya kalau matematik, saya belajar setengah mati, nilainya 7. Kuliah ya, matematik udah belajar tetap aja mentok gitu ya kalau matematik ya. Tapi kalau kimia saya bisa A terus ya. Waktu kuliah juga A, fisika juga bisa A. Tapi kalau matematik nggak bakal bisa A. Kenapa ya? Orang beda-beda. Ada lagi yang jago matematik, dia senang matematik gitu. Waduh, matematik doyan banget. Tapi kalau kimia, maaf kata dia, males gitu ya. Tapi matematiknya jago. Artinya apa? Tuhan ciptakan kita berbeda. Dan perbedaan itu bukan buat kita minder, nggak berarti daripada yang lain. Karena kita punya sesuatu yang lebih, yang lain nggak punya. Kita punya khas sesuatu. Saya juga kenal juga programming gitu ya. Kenapa? Karena matematiknya nggak tinggi. Programming ya, logika sederhana, logika. Ada orang yang kuat logikanya, ada yang nggak, coding logika. Tapi matematik lain lagi. Kadang-kadang matematik nggak logis gitu, soalnya hitungan integral itu agak nggak logis, betul nggak ya? Integral sebetulnya logis ya, tapi bagi jelimet, logisnya jelimet. Nah, orang semua berbeda, adik-adik berbeda dari yang lain.
Saya belajar musik sampai sekarang dari SMP loh. Sampai sekarang saya bisa main keyboard, bisa. Tapi tanya sama istri saya, temponya suka balapan terus. Lagu pelan saya udah lari duluan, lagu cepat saya pelan. Nah, nggak ketahuan gitu. Kenapa? Ya susah maunya, saya maunya cepet gitu ya biasanya. Ini nggak bisa lamban gitu. Ternyata pengaruh dalam main musik gitu. Jadi saya kalau ngiringin nggak bisa. Tapi kalau nyanyi sendiri bisa. Ya, dia nyanyi sendiri bisa ya. Soalnya ketukannya semau saya. Kadang-kadang 3/4, 4/4 bisa pindah-pindah gitu ya. Terserah saya. Kalau orang lain ngikut saya bingung dia. Bisa ganti-ganti. Tapi kalau saya nyanyi sendiri enak. Meleset-meleset dikit, ya saya nggak tahu itu meleset. Orang tahu yang tapi saya nggak tahu. Nah, padahal latihannya dari SMP loh. Saya ada gitar di rumah. Dari SMP saya coba sampai kenal Tuhan mau gitar. Sampai sekarang ya bisa tahu kunci, tahu. Tapi kayaknya ketukannya itu bakat alami. Ya. Beda anak saya kalau main, main drum oke, main ini oke gitu ya. Kalau saya main drum udah tambah bingung lagi, ketukan semua kan. Nah, kita beda, semua beda, interestnya beda, keahliannya beda. Tapi jangan tanya kalau programming, coding komputer, nah itu paling doyan gitu ya, dilalap semua gitu ya. Orang bilang nggak bisa, saya bilang bisa. Pikir ngerjain itu di tempat kerja saya, itu saya alami. Nah, oleh karena itu Tuhan bilang kita berharga. Karena kita diciptakan secara unik dan beda dengan yang lain. Kita lihat yang lain sebentar. Mazmur 8 ayat 4. Apakah engkau manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Nah, ini yang luar biasa. Siapa manusia? Tapi Tuhan mengingatnya. Siapa manusia dibandingkan Allah? Kita adalah ciptaan Tuhan dibandingkan Allah yang luar biasa. Tapi katanya sebagaimana tadi, kita berharga dan mulia di mata Allah. Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Nah, ini yang luar biasa. Kita dibuat sama seperti Allah. Amin, saudara. Kita bukan dibuat sama seperti kodok. Ya, kita bukan dibuat sama seperti monyet. Karena salah satu yang rekan saya tadi Pak Buat yang saya merasa seperti monyet, kira-kira begitu. Tapi Alkitab tidak bilang kita dibuat sama seperti apapun kecuali sama seperti Allah. Amin. Setiap kita dibuat seperti Allah. Sama seperti Allah. Artinya kita sangat-sangat mulia, sangat-sangat berharga. Apapun kelemahan kita, apapun kondisi fisik kita, ya apapun kondisi fisik kita. Nah, kulit hitam, saya senangnya kalau kulitnya putih. Padahal orang bule, artis-artis itu banyak yang cari pacarnya yang hitam. Senangnya yang hitam gitu ya, orang negro gitu. Itu relatif, semuanya relatif. Tapi mau hitam, mau kuning, mau putih, itu semua berarti dalam Tuhan dan itu ciptaan Tuhan, saudara. Berharga di mata Tuhan. Nah, Tuhan buat kita sama seperti Allah dan kita dimahkotai, dikasih mahkota kemuliaan dan hormat. Ya, dikasih mahkota itu gambaran raja-raja, ya betul? Raja-raja, pangeran-pangeran. Raja itu pakai mahkota, sesuatu lambang dia penguasa, lambang dia berkuasa, lambang dia kaya raya. Tuhan kasih kita mahkota, artinya ini orang yang dihargai Tuhan. Ini orang yang diberkati Tuhan. Ya, kemuliaan dan hormat, dengan kemuliaan dan hormat, orang yang dihormati. Jadi siapapun saudara berharga di mata Tuhan.
Apapun latar belakang saudara, saudara berharga di mata Tuhan. Dan kesalahan kita adalah kita seringkali merasa kita kurang. Ya, kita kurang. Dulu saya di Jakarta itu sekolah di SMA pada saat itu terbaik ya di Jakarta. Karena yang sekolah di situ ya anaknya pejabat. Pejabatnya bukan ya pejabat tinggi lah. Zaman saya dulu kan yang paling tinggi yang Panglima ABRI, nah, anaknya Pangap itu di sekolah saya. Anaknya Pangkop Kamtip juga. Kalau dulu berkuasa zaman Pak Harto, dua orang ini tangan tukang gebuknya Pak Harto, semua takut dengan dua orang ini. Nah, dua-duanya punya anak sekolah di tempat saya. Ya, sementara orang tua saya biasa-biasa aja. Ya, mereka pakai mobil ke sekolah, saya jalan kaki gitu ya, naik bus gitu ya. Itu membuat saya, waduh, minder gitu. Karena situasi teman-teman yang hebat. Tapi ketika saya kenal Tuhan, nah itu luar biasa. Ya, Tuhan ubahkan saya sehingga enggak minder lagi dengan keadaan. Ya, dulu mudah-mudahan rasanya kalau nggak pakai merek tertentu nggak enak, harus pakai merek tertentu. Karena teman-teman di sekolah tadi ya, anak jenderal bintang 4, dua-duanya itu jenderal bintang 4, Pangkop Kamtip sama Pangap, dua-duanya jenderal bintang 4. Itu ada di sekolah saya. Kalau zaman dulu suka tawuran antara SMA. Nah, SMA ini lahan SMA sana, sama sekolah saya nggak pernah tahu, nggak ada yang berani. Kalau tanding bola itu yang datang anak jenderal bawa ajudannya sama mobil bintangnya itu, nangkring 2. Siapa yang berani berantem sama kami? Nggak ada yang berani. Sekolah saya laki semua. Sekalipun ya kalau berantem hari-hari itu ada, pulang sekolah suka ada anak-anak yang berantem. Nah, tapi kalau orang luar nggak berani. Nah, itu yang buat salah satu saya merasa kurang berarti. Ya karena orang tua saya biasa-biasa aja. Nah, tapi saudaraku, setelah saya mengenal Tuhan, nah ini yang luar biasa ya. Ya, saya merasa setelah saya tahu identitas saya berarti di mata Dia, saya nggak takut lagi. Amin. Nggak takut pakai baju nggak bermerek, nggak takut pakai apa. Pokoknya bagus saya pakai. Mau harganya 10.000, mau harganya 500.000, saya cuma lihat bagus, bukan mereknya gitu ya. Bagus, pantas, enak udah. Tapi dulu kalau nggak merek itu, waduh, anak muda zaman now pada masa itu rasanya malu pakainya gitu ya. Pakai tas, pakai apa semua. Tapi setelah kenal Tuhan itu nggak ada lagi. Setelah saya alami itu. Amin. Setelah kita kenal, kita berharga bukan karena apa yang kita pakai, bukan karena kita pandai, kita sebagaimana, tapi kita berharga di mata Tuhan karena kita adalah ciptaan Dia. Amin. Karena kita diciptakan sempurna, nggak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Tuhan ciptakan saudara sempurna, saudara, nggak kekurangan sesuatu apapun juga. Nah, jadi waktu saya cari calon istri, nanya dari istri saya, Oma atau Mam terserah, ya. Waduh, cari istri sebelum nikah, dia bilang kenapa dia senang sama saya? Senangnya karena sepatunya robek. Nah, kalau sekarang jeans robek kan ini ya, jeans bolong nggak apa-apa gitu ya, model kan. Kalau dulu sepatu robek modal, enggak maksudnya, karena belum bisa beli lagi sepatunya agak robek gitu. Nah, tapi istri saya suka karena dia bilang, ya dia lihat saya, karena kami sama-sama dalam Tuhan, sama-sama melayani. Dia respect karena saya hatinya ke Tuhan dalam keberadaan yang terbatas, tapi mengasihi Tuhan. Ya puji Tuhan. Jadi ternyata dia gak nyari yang sepatunya lancip terus tinggi haknya gitu ya, atau large.
Yang dicari sepatu robek. Nah, puji Tuhan, sepatu robek juga ada yang suka gitu ya. Keterbatasan ada yang suka. Nah, kan orang unik, amin. Ya, nah ini saya bilang, jadi kita nggak takut tentang apapun juga. Nah, kalau kita memandang diri kita dari Allah memandang, maka saya percaya nggak ada kegelisahan di hati kita, amin. Kalau kita memandang ke sekeliling, memandang perkataan orang, maka banyak kegelisahan di hati kita, banyak kekecewaan di hati kita. Tapi kalau kita memandang apa yang Tuhan pandang pada kita, nah itu yang harus jadi memenuhi pikiran kita. Bukan apa kata orang, bukan apa tuduhan orang, kita nggak peduli. Kita berharga di mata Tuhan, amin. Ya, kita sangat berharga di mata Tuhan. Apalagi setelah saya sekian lama melayani Tuhan ya, karena saya lihat ujung kehidupan teman-teman gitu ya, teman-teman yang sekolah, yang dulu pakai mobil sendiri, ya di hari tuanya bagaimana, mungkin sisa kekayaannya masih ada, tapi kehidupannya saudaraku, ya seringkali sangat menyedihkan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Yang berarti itu bukan fisik, bukan kekayaan, tapi karakter kita, kasih kita kepada Tuhan, itu yang jadi berarti saudara. Yang lain nggak berarti. Nah, saya kasih contoh misalnya di keluarga. Ini keluarga, saya punya papa itu paling tua di keluarga. Saya punya mama juga paling tua kalau di Jakarta ya. Yang lain di Belanda waktu itu, yang dua tertuanya di Belanda, lalu jadi mama saya yang paling tua. Jadi pusat dari semua keluarga besar itu orang tua saya. Pusatnya mereka ke orang tua, kalau Natal, kalau apa pasti datang. Tapi saudara tahu, karena saya hamba Tuhan, saya memberitakan Injil dari masa muda di keluarga juga. Mereka lebih dengar suara saya daripada dengar suara bapak saya. Ya, kalau saya bilang A, mereka ikuti. Kalau mereka ada masalah, mereka cari saya. Sekalipun kumpulnya di rumah bapak saya, di rumah ibu saya, ya secara ini mereka, saya hormati juga ayah saya dan ibu saya sebagai yang tertua di keluarga besar. Tapi semua paman-paman saya yang lebih tua dari saya, semua tante-tante saya, mereka respect dan hormat ke saya, minta nasihat ke saya. Ya, saya, nah ini kenapa sih? Karena Tuhan. Ada suara malaikat. Ya, karena itu. Jadi adik-adik, saudara yang kekasih, jangan lihat kepada situasi, jangan lihat kepada keberadaan fisik, tapi justru yang berharga adalah pandangan Tuhan. Yang berharga adalah hubungan kita dengan Tuhan, amin. Yang membuat kita minder biasanya dosa, saudara. Yang membuat minder tadi dosa, kemudian pandangan yang salah tentang diri sendiri, tentang keberadaan kita di hadapan Tuhan. Itu yang membuat kita minder, merasa tidak berarti. Tapi di dalam Tuhan kita berarti, sangat berarti ya. Kita sangat mulia. Dan ketika kita ikut Tuhan, ada satu hikmat Tuhan yang luar biasa dari hidup kita, yang membuat orang-orang respect dan hormat. Bukan karena kekayaan kita, bukan karena keberhasilan kita, bukan karena kepandaian kita, tapi karena hikmat tersembunyi di dalam diri kita. Nah, itu yang perlu kita kembangkan. Tapi andai kata kita biasa-biasa aja, cukup bahwa Tuhan sangat menghargai kita. Amin. Nah, saya percaya Tuhan ingin kita semua hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera. Dan minder tadi, perasaan kurang berarti, kalau itu masih ada dalam diri saudara, itu akan mengganggu hidup saudara. Ya, ada banyak hal yang mengganggu hidup saudara. Kita akan doakan hari ini supaya setiap saudara alami betul-betul saya berarti, saya berharga, saya dikasih. Kalaupun bapak kita, ibu kita tidak mengasihi, ada Tuhan yang mengasihi. Amin.
Dan keadaan tidak bisa mempengaruhi kita, tidak bisa membuat kita gagal. Amin. Keadaan. Ada orang bilang, ya saya begini karena bapak saya suka membuli saya. Tidak. Terserah adik-adik mau terima bulian itu atau tidak. Terserah kita, masa depan kita. Membiarkan kita ditindas oleh iblis lewat tuduhan kata-kata orang, atau kita mau move on, mau bergerak dan percaya Tuhan memberkati kita dan memandang apa yang Tuhan pandang kita. Amin. Ya, apapun keadaannya, Yesus telah menanggung segala kelemahan kita. Ada yang bilang memang ada beberapa hal, seperti kutukan-kutukan, misalnya karena di keluarganya ada yang gila, terus bawahnya lagi gila, atau ada penyakit tertentu dan sebagainya. Itu yang disebut kutukan. Ada yang miskin, ya terus menerus miskin, misalnya ya kakeknya tukang beca, anaknya, bapaknya satpam, terus yang di bawah lagi pembantu, dianya juga pembantu dan sebagainya. Lingkaran kemiskinan nggak naik-naik gitu ya. Seringkali itu dikatakan kutuk kemiskinan, gagal terus, bikin ini gagal, bikin itu gagal dan sebagainya. Tapi Yesus berkata dia telah menanggung segala kutuk. Amin saudara. Ya, Yesus bilang dia telah menanggung segala kutuk, sehingga tidak ada satu pun kutukan yang berarti dalam kehidupan kita, karena dia sudah menanggung segala kutukan kita. Nah, kerap kali orang terlampau membesarkan kutuk atau setannya. Ya, ini setannya susah diusir-usir. Ini kok saya gini terus, setannya susah diusir-usir. Saya ingin bilang saudara lihat di kitab Injil, Yesus kalau ngusir setan butuh waktu bertahun-tahun? Enggak pernah ada setan yang diusir bertahun-tahun. Seketika, amin. Sekalipun ada jenis yang harus diusir dengan doa puasa, tapi Yesus nggak pernah ngusir bertahun-tahun atau berhari-hari. Spontan dia usir. Artinya apa? Kita lebih besar dari iblis, ya nggak? Bahkan Kolose bilang, katanya iblis, ya Yesus menjadi kutuk supaya surat utang kita dilunasi di kayu salib, dan kemudian iblis dijadikan tontonan umum. Ya, kalau kita terus bisa dikerjain sama iblis, kita yang jadi tontonan umum. Terus menerus kena kutukan kemiskinan, terus menerus kena kutukan bunuh diri. Ada kutukan bunuh diri, keluarganya, ayahnya bunuh diri, nanti anaknya bunuh diri lagi, cucunya ada yang bunuh diri, ada begitu. Tapi di dalam Tuhan Yesus katakan dia telah menanggung segala kutukan kita di kayu salib dan menjadikan iblis tontonan umum. Kalau kita masih bisa dikerjain oleh iblis, kita yang jadi tontonan umum. Tapi kata Tuhan, iblis yang udah jadi tontonan umum, dia nggak ada apa-apanya. Kutukannya itu sudah dihancurkan di kayu salib, supaya kita bisa lepas, dan kita sudah lepas ketika kita percaya Tuhan Yesus. Amin. Nah, tapi kita juga harus melepaskan diri, harus merubah pandangan kita tadi. Jangan gambaran kita sesuai dengan apa yang di framing oleh orang lain terhadap diri kita, apa yang digambarkan oleh orang lain terhadap diri kita, meskipun seringkali itu berpengaruh ya. Makanya Tuhan bilang, barang siapa menghina ciptaannya, menghina penciptanya, di Amsal ya. Kalau kita membuli teman kita, kita menghina yang cipta. Karena yang ciptain bilang, aku ciptakan dia hebat, sempurna seperti aku. Lalu kita bilang yang seperti Allah ini jelek, butut, marah dia. Kita nggak bisa membuli, tapi jangan biarkan seorang pun juga membuli kita, nggak rendah kita, amin. Ya nggak terima, terserah, tersenyum saja. Kalau dia bully kita, tersenyum saja. Nah di Alkitab, siapa contohnya orang yang nggak kemakan dengan bulian dari masa muda? Di antaranya Yusuf ya. Yusuf mudanya dibully sama kakak-kakaknya, ya dibilang jelek-jelek karena dia bernubuat dia akan hebat, ya dibilang jelek, lalu dibuang mau dibunuh, lalu dibuang ke sumur,
Ya kakak-kakaknya sendiri, kakak kandung yang seharusnya mengasihi dia, tapi karena cemburu, karena iri hati, lalu ingin membunuh dia. Dari situ kita tahu dia akhirnya nggak jadi dibunuh, dijual aja ke Mesir. Orang Mesir beli, dijadiin budak. Kalau budak lebih susah dari pembantu. Kalau pembantu bisa pulang, bisa malas dan sebagainya. Kalau budak nggak punya hak, dibunuh juga boleh. Nah ini Yusuf jadi budak. Nah, kalau dia termakan oleh framing kakak-kakaknya, bahwa dia orangnya jelek, bahwa dia orangnya tidak berarti, maka dia pasti akan kecewa. Jadi dia nggak akan berhasil dengan baik-baik. Kalau kita biarkan gambar diri kita rusak, maka kita nggak akan susah berhasil. Karena yang terbayang adalah kebencian dan balas dendam, kemarahan, kebencian, perasaan nggak enak, perasaan tertuduh dan sebagainya. Dia akan marah kalau dia tidak melihat di hadapan, tapi dia senantiasa memandang Yusuf, kata kakak-kakakku, aku jelek, pantasnya dibunuh aja. Tapi tidak, aku percaya jadi Tuhan, aku akan jadi orang hebat. Nanti Yusuf kemudian difitnah lagi, dia jujur, dia nggak mau terima ajakan istri Potifar untuk berhubungan suami istri, tapi malah difitnah masuk penjara. Dia bisa kepahitan lagi, wah Tuhan gimana nih, udah saya jujur, saya nggak mau ngikutin yang nggak benar, malah masuk penjara. Tapi enggak, dia tepis semua pikiran daripada setan, tuduhan-tuduhan, anggapan bahwa kamu gagal, kamu jujur tapi gagal, kamu dan sebagainya, sampai dia di penjara. Tapi dia selalu berhasil. Di rumah Potifar dia jadi kepala budak, di penjara jadi kepala orang-orang penjara, dipercaya oleh pemimpinnya, jadi orang kepercayaan, terus jadi orang kepercayaan sampai dia angkat jadi raja muda di Mesir. Jadi nggak ada alasan, saudara. Kalau banyak orang beralasan begini, saya gagal karena bapak saya gagal karena dibully, ada karena diperkosa dan sebagainya. Itu tidak ada jadi alasan. Amin, saudara. Karena Tuhan ciptakan saudara sebagaikan hebatnya. Karena Tuhan juga sanggup memulihkan segala kerusakan, segala bulian daripada orang lain. Karena itu semua kita anggap sampah. Ya, kita katakan yang manis tentang diri kita. Saya berharga di mata Allah, saya dikasihi Allah, saya punya sesuatu yang luar biasa, saya pasti berhasil, masa depan saya luar biasa. Saya tidak takut dengan framing daripada setan, daripada perkataan orang lain, tapi saya orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Puji Tuhan.